dosennya tuh nulis namaku, jadi namaku, usaha, ditulisnya usaha pupuk, terus di sampingnya itu ditulis keterangan tulisan tidak jelas atau tulisan tidak terbaca. Dan aku nggak dikelompokin karena dosenku bingung dengan rancangan usahaku. Ya emang tulisanku susah banget sih dibaca, cuman ya malu lah, kayak malu lah mau ditaruh mainnya mukaku. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian teman-teman? Mungkin sakyum di sana. Di sini aku mau bahas tentang challenge yang pernah aku kasih buat diriku sendiri, yaitu baca. Nah, jadi kan kemarin aku nge-challenge diriku sendiri buat baca buku ini selama sepekan, dan alhamdulillahnya aku udah baca sekitar cuman 5 hari. Nggak cuman sih, itu lama banget. Buat ukuran buku sebanyak 88 halaman, 5 hari itu lama banget. Mana itu, lihat, penuh gambar. Tapi ya udahlah ya. Jadi aku habisin ini 5 hari plus sakit-sakitnya aku waktu itu, dan aku baru sempat mau nge-review itu sekarang, dan sekarang posisi adalah 2 pekan, gak sampai 11 hari dari hari waktu aku nge-challenge diriku sendiri waktu itu. Jadi aku mau review buku ini. Ini tuh bukunya jujur lengkap banget, bahas tentang gimana cara membudidayakan maggot atau lalat BSF atau Black Soldier Fly, atau black hitam, soldier tentara, fly lalat tentara terbang, lalat tentara hitam, ya itulah. Jadi pertama-tama yang perlu kita tahu, kalau di dalam buku ini itu ada 5 bab. 5 babnya itu, yang pertama bahas tentang peluang prospek berternak maggot lalat BSF. Jadi kayak ngasih tahu gimana ya, kayak gambaran awal kalau misalnya kita mau ternak lalat BSF tuh kayak gimana, kayak untungnya tuh gimana, kenapa kita harus mencoba di peternakan lalat BSF ini. Itulah ya intinya. Terus yang kedua, bab kedua itu membahas tentang mengenal lalat BSF lebih jauh. Kayak kita jadi tahu kalau misalnya rutenya hidup si lalat BSF ini adalah dari mana? Jadi bentuknya kayak gini. Pertama, dia itu dari lalat. Kan ada 2, lalat cowok sama jantan sama betina. Terus dia itu kawin, menghasilkan telur. Telurnya tuh kecil-kecil, kayak kecil gak kelihatan lah gitu. Terus habis itu dia jadi bayi larva. Dia jadi si larva dewasa atau si maggot ini. Habis itu jadi prepupa, pupa, lalat, terus muter lagi. Itu siklus hidupnya lalat BSF. Terus di sini juga dijelasin tentang gimana habitatnya, ciri fisiknya, kandungan gizi lalat BSF itu apa aja, kayak dia itu tuh di sini dijelasin, di buku ini dijelasin kalau misalnya lalat BSF itu sangat memberikan gizi lebih banyak daripada pelet biasa buat hewan ternak sejenis kayak lele, bebek,
dan sebagainya. Tapi ya itu. Terus habis itu di bab 3 dijelasin di buku ini adalah tentang memulai budidaya laler BSF atau maggot BSF. Di sini tuh kayak dia lebih jelasin, kayak lebih rinci tujuan dari pembudidayaan laler BSF ini tuh nggak sekedar cuman budidaya terus kita jual, tapi itu kita juga ada kayak misalnya kita mau menjaga lingkungan dengan mengolah limbah-limbah makanan atau limbah-limbah sayuran itu menjadi pupuk atau barang baru lagi. Jadi kita ternak laler BSF ini selain ngasilin si telur buat dijual lagi atau maggot buat pakan ternak, itu kita juga bisa ngasilin pupuk. Iya, kayak gitulah ya. Terus habis itu di situ juga dijelasin gimana lokasi yang tepat buat budidaya laler BSF. Kayak laler BSF tuh sukanya yang nggak kering banget tapi nggak basah banget. Nanti kalau basah banget dia jadi jamur terus mati. Kalau dia jadi kering dia nggak bisa tumbuh dengan tumbuh besar kayak gitulah ya. Terus dijelasin juga skala budidaya laler BSF tuh dari yang kecil gimana, terus mulai besarnya gimana caranya. Nah, kalau di bab 4 itu dijelasin tentang persiapan budidaya maggot laler BSF. Jadi sini kan tadi kan gimana udah dijelasin nih gimana laler BSF itu bentuknya kayak gimana, terus habis itu dijelasin tujuan awal atau landasan-landasan buat kita tuh semakin yakin buat memulai budidaya maggot ini, laler BSF ini. Nah, di bab 4 dijelasin gimana kita mempersiapkan buat bener-bener budidaya. Jadi kayak di sini tuh dijelasin kayak persiapan kandang, persiapan peralatan, persiapan sumber pakan, persiapan bibit, dan ya bener-bener dijelasin kayak secara rinci gimana penulis ini sudah melaksanakan pembudidayaan laler BSF dan persiapan yang paling mudah buat orang baru sejenis aku nantinya gitu. Terus di bab terakhir atau bab 5 itu menjelasin tentang pemeliharaan laler BSF, kayak pakan, pemberian minumnya kapan, membersihkan kandangnya kapan, ngontrol kandangnya itu gimana, terus kayak pemindahannya, pemanennya, terus pasca panen apa yang harus dilakukan. Kayak telurnya dijual, oke, telurnya dijual, tapi kalau misalnya nggak ada beli, terus habis itu gimana ya, kan bisa diputar lagi, kita bisa ngasilin maggot lagi. Terus di kayak jelasin bener-bener kayak karena dia itu bertelur sekitar 2-3 hari, berarti nanti diambilnya itu di 2 atau 3 hari kemudian dari si laler BSF-nya ini setelah masa kawin. Terus kira-kira nanti ditaruh di persiapan tempat-tempat buat kandang, atau bukan kandang sih, lebih tepatnya tempat telurnya itu dibentuknya kayak gimana. Terus kayak alay-alaynya si laler BSF ini yang ternyata dia itu tuh mau bertelur di suatu tempat yang baunya tuh nyengat. Mungkin kayak kalau misalnya si telur ini nanti netes, kira-kira dia bakal punya tempat hidup atau dia bakal makan di mana tuh orang tuanya atau si induknya tuh udah mikir gitu loh, harus di mana dia bertelur. Terus dia juga bertelur tuh harus tempatnya tuh rata. Itu sih yang paling ingat, kayak ya kalau nggak rata dia bakal ngerasa itu tuh tempatnya nggak aman buat si bayi-bayi atau larva-larvanya laler BSF. Oke, itu ya. Terus di sini ada bonus. Kelihatan nggak? Ini ya, analisis tentang usaha maggot. Jadi di situ tuh penulis udah jelasin secara rinci kira-kira pengeluaran apa aja yang bakal kita butuhin atau ya yang bakal kita keluarin dana awal buat kita
ternak laler BSF, kayak sejenis apa ya, biaya buat beli apa alat-alat yang buat kandangnya itu gimana, terus beli pakannya kira-kira selama periode satu tuh berapa, terus sampai di biaya kira-kira nanti hasil yang bakal kita dapetin itu gimana. Jadi secara keseluruhan sebenarnya ini worth it. Aku sih suka, bener-bener kayak mungkin kalau misalnya kamu nggak ada orang yang buat jelasin secara gamblang gimana gambaran menyeluruh tentang ternak laler BSF, boleh baca ini. Cuman kalau misalnya kataku yang dapat tugas wirausaha buat mind map gimana kita buat rancangan wirausaha, ini tuh agak kurang sih sebenarnya, karena di sini emang dijelasin kayak rutenya atau map gimana kita bakal ternaknya tuh dijelasin dari mulai kita awal kita perlu nyiapin kandang, terus kita perlu nyiapin telurnya atau indukan pertamanya, entah itu mau beli atau mau lewat nyari sendiri, terus tahap pembudidayaannya atau ternaknya, terus baru di tahap penjualannya, apa aja yang bisa dijual dari ini ternak mahkota ini. Cuman nggak dijelasin gimana caranya kayak sampai ke tahap kita tuh bisa loh lewat distributor, atau kita bisa lewat pengepul loh, atau kita bisa jadi dropshipper atau gimana, itu tuh nggak dijelasin runtut. Jadi itu perlu dipikirin lebih dalam ya. Lebih dari itu sebenarnya ini udah ngerjain setengah dari tugasku sendiri ya. Jadi tugasku itu kan suruh buat mind map gimana wirausaha yang mau tak buat, dan karena aku mau buat ternak ini, dia tuh udah jelasin yaitu setengah dari mind mapku, dan tentang apa gimana penjualannya atau hasil akhirnya nanti itu karang sendiri dulu lah ya. Aku ngarang sendiri, dan akhirnya aku kirim tugasnya gitu. Cuman sedihnya ya, aku mau cerita doang. Jadi sedihnya itu ternyata aku ngirimin tugas tepat waktu, baik-baik saja, dan ya seperti ngumpulin biasa. Terus di hari waktu kita pelajaran biasa, kuliah biasa, itu tuh dosennya tuh nampilin kayak slide gimana mahasiswa siapa aja yang udah ngerjain tugas, terus dikelompokin ini tuh bakal wirausahanya ke arah mana dikelompokin gitu. Buat tugas selanjutnya itu wawancara pengusaha atau wirausaha yang sejenis kayak usaha rancangannya dia. Nah di situ yang paling buat aku kayak antara pengen ngakak, sedih, atau gimana gitu. Dosennya tuh nulis namaku, jadi namaku, usaha, ditulisnya usaha pupuk, terus di sampingnya itu ditulis keterangan tulisan tidak jelas atau tulisan tidak terbaca, dan aku nggak dikelompokin karena dosenku bingung dengan rancangan usahaku ya. Ya emang tulisanku susah banget sih dibaca. Cuman ya malu lah mau ditaruh mainnya mukaku. Dan di situ untungnya dosenku mau mau nerima penjelasanku gimana tentang usahaku atau rencana usahaku ini tuh. Jadi aku bilang, Bu, saya mau buat mau ternak laler BSF dan bla bla bla. Dan akhirnya karena dosenku bingung, karena kita juga bingung, aku juga bingung itu masuk ke kelompok usaha apa, akhirnya aku memutuskan untuk ya udah aku sendiri aja, nggak usah kelompokan gitulah ya. Kayak ya udah itu gampangin semua orang.
kayak ngapain nyusahin diri dan orang lain gitu lah ya. Dan ya tugas selanjutnya gitu. Itulah ya tentang, jadi intinya aku udah ngerjain 2 challengeku ya, yaitu challenge buat baca buku dan aku udah nge-review nih, dan yang kedua aku udah buat rancangan gimana usahaku nanti. Cuman aku mau jelasin di sini karena itu bener-bener tulisan jelek banget ya kayak gitu. Mungkin nanti nanti kalau aku buat mind map yang lebih terstruktur dan pakai komputer, nggak tulis tangan. Ya mungkin cukup sekian cerita yang bisa aku sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ngoreksi atau mau jelasin, kayaknya kamu tadi keselimpet deh ngomongnya kayak gitu, nggak apa-apa. Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.